Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita sebagaimana tadi disebut oleh saudara kita bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat mahal. Nikmat yang kadang-kadang kita tidak bisa melihat kecuali kita sedang diuji kesehatannya. Memang kata sabda Rasulullah, nikmatani gitu, dua nikmat yang sering dilupakan, yaitu sehat dan waktu luang. Kadang-kadang orang yang sehat itu juga menyia-nyiakan waktu ya. Padahal waktu ini adalah pundi-pundi kebaikan kita. Jadi, ya gunakan waktu yang kita sedang ada untuk baca sholawat, untuk baca Quran. Jangan sampai kita terlena ya dengan aktivitas yang lalai gitu. Sepertinya kita tuh jarang mengingat Allah gitu. Kalau para ulama, para santri mungkin sudah punya pundi amal untuk di akhirat ya. Kayak sore-sore ini ada anak-anak pada datang ke ustadz, pada ngaji gitu. Nah, kita sore-sore ini ngapain gitu kalau nggak ada kegiatan dakwah? Minimal kita banyak membaca zikir gitu. Gunakan untuk zikrullah. Mereka juga membaca zikir ya, sebanyak beribu-ribu gitu ya. Kenapa kita tidak gitu? Harusnya kita juga melakukan hal itu. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang telah disampaikan terkait dengan komitmen kita. Nah, di dalam surat At-Taubah kita dengarkan dulu bacanya. Ayat 40. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Ya, artinya Illa tansuruhu, jika kamu tidak menolong Nabi Muhammad SAW, qad nasarallah, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Id akhraju, yaitu ketika ia diusir dari Mekah, alladzina kafaru, oleh orang-orang yang kafir. Taniyas sedang dia salah seorang dari dua orang, idhuma fil adl, ketika keduanya berada di dalam gua. Idyaqulu, ketika itu dia berkata di dalam gua itu, bisahibihi, kepada sahabatnya. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Anzalallah, maka Allah menurunkan sakinatan alaihi, ketenangan, alaihi wa ayyadahu, alaihi kepada dan membantu, bizunudi dengan para bala malaikat, jundi, bizunudil lam tarauha, yang tidak terlihat oleh kita. Wa ja'ala kalimat, dan dia menjadikan seruan, waja'alna kalimatan ladina, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir. Orang kafir itu sufla, itu rendah ya. Wa kalimatullahi ya ulya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah dan firman Allah itulah yang tinggi. Allahu azizun hakim, sesungguhnya Allah maha bijaksana.
azizun perkasa dan maha bijaksana. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi agar kita tidak sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Inti dari ayat tersebut ada di simpul itu, bahwa kita di dalam jalan Allah ini, ketika Allah mengujinya, kita jangan terlalu bersedih. Kita harus tegar dalam dakwah. Bahkan dalam peperangan pun mereka juga sakit sama seperti kita yang kita rasakan sakitnya. Tetapi kita berbeda dengan mereka. Kalau mereka hanya mengejar kemenangan, maka kita mengejar kesyahidan ya. Kalau dalam bahasa kita, ya kita bisa bahasakan, wahai, sebut nama kita ya, jangan sedih gitu. Di jalan dakwah ini kamu harus tetap teguh gitu. Nanti akan anzalallah, Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Gitu. Sakinah ini akan turun kalau kita memiliki keimanan. La tahzan innallaha ma'ana di situ ya. Dengan kata la tahzan walau kana mu'min ya, kita dapat mengingatkan diri kita sendiri dan orang lain bahwa iman dan tawakal kepada Allah dapat membantu kita menghadapi kesedihan dan kesulitan. Nah, ketika ulama-ulama kita di penjara, Imam Syafi'i ya, ketika di penjara malah menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu. Berarti dia kan tidak menganggap ujian yang begitu berat kalau menurut kita kan, bahkan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi orang lain. La tahzan di sini adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti jangan bersedih atau tidak perlu bersedih. Kata ini sering digunakan dalam konteks spiritual keagamaan untuk mengingatkan seorang bahwa Allah selalu ada untuk mereka dan bahwa kesedihan itu dapat diatasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Intinya gitu. Kalau kita ingin hidupnya bahagia, perbaiki iman kita, perbaiki dakwah kita. Kalau datang ke tempat pertemuan tidak merasa bahagia, ini perlu ditanyakan. Iya, perlu ditanyakan iman kita ya. Itu perlu ditanyakan pada diri kita, kok mau pertemuan kok males bawanya gitu misalnya. Perlu dipertanyakan. Terdapat juga dalam surat Al-Hijr ayat 88. Dalam surat Al-Hijr ayat 88 kita lihat, dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan mereka sebagai bunga penghidupan di dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Coba dibaca. Al-Hijr ayat 88. Ayat 88.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Artinya, Panggih. hah? Jangan sekali-kali engkau Muhammad tunjukkan Surat apa? tundukkan ya. Berapa? Tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan merendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Jadi ayat ini bukan hanya untuk Rasulullah ya, tapi untuk kita juga. Yang pertama, Allah melarang Nabi Muhammad dan umatnya gitu. Melarang apa? Untuk iri hati atau menginginkan kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Jangan sampai kita iri. Ya Allah, katanya dia enggak sholat, enggak apa dikasih, lebih kehidupannya lebih bagus, mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, istrinya lebih cantik gitu. Jangan seperti itu, kata itu. Jangan iri gitu. Itu. Yang pertama, jadi kita harus menghilangkan sifat buruk ya yang ada dalam diri kita kalau ada iri terhadap keduniaan gitu. Kalau mau iri boleh kepada dua orang. Yang pertama apa? Kepada orang yang dikasih harta, kemudian dia itu senantiasa infak pagi, sore, malam dia. Yang kedua, orang yang ya bolehlah orang yang membaca Quran, ahli Quran. Karena ada hadisnya itu kan, benar kan? Itu irilah kepada orang yang senantiasa membaca Quran gitu. Yang kedua orang yang senantiasa infak dengan Allah. Jadi rugi ya kalau kaya enggak baca Quran enggak. Lebih-lebih udah kaya enggak baca Qurannya jarang gitu. Lebih parah. Begitu bisa. Ayat ini juga mengatakan bahwa kenikmatan dunia yang dimiliki orang kafir atau musyrik hanyalah sementara dan tidak kekal. Bagaimana kisah orang-orang yang beriman tergoda oleh kekayaan Fir'aun kan? Ada sebagian orang yang imannya lemah, waduh mulianya Fir'aun gitu kan? Dapat ini namanya Korun ya. Korun. Tapi kalau orang beriman mengatakan seperti ini gitu. Allah memberikan kenikmatan dunia kepada orang kafir atau musyrik sebagai ujian bagi mereka untuk melihat apakah mereka dapat bersyukur atau kufur. Yang keempat, karena Tuhan sebenarnya adalah lebih baik, karunia Allah maksudnya. Karunia Allah sebenarnya lebih baik dan lebih kekal daripada kenikmatan dunia. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk fokus menjalankan dakwah ini. Ya. Cobalah kita belajar menjalankan dakwah ini. Saya sebenarnya juga nggak mampu, tapi kita belajar. Udah amanahnya begitu ya kita jalanin lah. Gitu. Semampu saya sudah. Udah angkat tangan juga, tetap aja udah coba aja dulu. Bismillah. Katanya. Suatu saat antum dikasih amanah gitu, disuruh mengelola hal seperti itu. Jalanin aja. Itulah kita insyaallah kalau kita betul-betul tidak disedihkan oleh kehidupan dunia ini, kita akan tetap istiqomah dalam dakwah. Dalam perjalanan tadi saya sedikit gitu ya, sedikit terafirmasi diri gitu. Jangan sering dengerin lagu Malaysia deh ya. Andai dipisah katanya laut dan pantai gitu kan, tak akan goyah gelora cinta ya kan. Nah saya rubah itu, tak akan goyah gelora dakwah. Terus panjang jalan itu. Itu manusia, wah subhanallah itu. Jadi
Anda dipisah katanya. Dan pantai tak akan goyah gelora dakwah kita ini. Terus mau jalan terus gitu. Apalagi sekarang ada program apa? Jalani gitu kan? Jalanin ya. Udah itu. Itu dakwah sekolah ya. Jalanin baik cenah. Kalau Pak tanya jalan pun baik. Sampai kami bingung. Itu apa tuh? Singkatan dari apa jalanin? Jejak langkah pendidikan Indonesia. Hah? Jejak Langkah pendidikan Indonesia. pendidikan Indonesia. Oh, jalanin jejak langkah pendidikan Indonesia. Konsep-konsepnya kalau bisa di-share tuh. Kita juga belum tahu ya. Baru launching itu kan ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tetap bergembira ya di dalam aktivitas dakwah kita ini. Kita coba bina lagi, gitu. Kita datangin lagi waktu kita ya. Jangan sampai ditinggalin gitu. Udah datangin lagi. Kalau perlu kita sekali-kali mabit kumpulin gitu. Kita panitianya itu ada lumayan kan? Kalau digabung-gabung kan bisa 15 orang ya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.